expect us. Oh, Mas Willy enak sekali pecelnya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Oke Mas Nunung, kebetulan ini ada Mas Profesor Ari Sarjito dan beliau selaku Biro Keorganisasian di PP. Bidang 3 organisasi. Kop dan bidang keorganisasian PP Pengurus Pusat gitu. Mas Sarjito, Mas Ari, itu aja. Wah, ribet saya. Mas Ari, sugeng dalu Mas Ari. Sudah dalu Mas. Siap gitu. Mas Ari, saya mau sedikit minta informasi tentang program kerja kepengurusan pusat PSHT untuk ke depan. Jadi secara umum sejak Parlok 21 kemarin dikerjakan, pengurus pusat menghasilkan beberapa hal strategis, terutama soal konsolidasi organisasi di antara spektrum di tingkat nasional atau pusat sampai provinsi, kemudian cabang sampai ranting dan rayon. Prioritas konsolidasi yang dilakukan itu meliputi penataan organisasi sejak Parlo itu, kemudian sosialisasi hasil Parlo itu dijadikan sebagai rujukan bagi kerja-kerja organisasi. Kemudian yang juga sangat penting untuk disampaikan ya sosialisasi ADART, pengurus dan tata kelola, yang itu merupakan mandat penting yang harus diketahui oleh dulur-dulur semua yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, mengenai hal yang juga krusial adalah soal hukum, bagaimana status apa yang sebetulnya menjadi perhatian kita, perselisihan atau konflik ini menjadi prioritas diselesaikan, dan saya yakin komponen dulu-dulu semua dengan potensi yang besar, soliditas itu akan mampu membawa persoalan hukum bisa diselesaikan secara adil supaya ini menjadi basis bijak dulur-dulur yang tersebar di Indonesia, pengurus itu untuk melangkah yang lain. Demikian pula hal yang juga penting menjadi prioritas itu Humas itu didorong untuk proaktif menyampaikan capaian yang dilakukan oleh cabang, pengurus pusat, baik itu meskipun 3 hal, terutama merespon hal-hal yang sifatnya hoax itu kita harus klarifikasi dengan baik, kemudian mengangkat apa yang disebut dengan prestasi di bidang kemanusiaan, bidang pengabdian, di bidang prestasi pencaksilat, maupun yang juga sangat penting adalah bedah tentang ajaran. Karena prinsip yang ingin kita kembangkan adalah membangun organisasi ini berbasis ajaran. Ini saya sudah mulai merasa Humas ini makin aktif, proaktif, menghimpun gagasan-gagasan yang ada. Saya percaya pengurus yang hasil dari Parlok 2021 ini punya komitmen membangun soliditas, persatuan, kekuatan untuk dibangun ide-ide strategis ya, sehingga nanti kelancaran roda organisasi itu bisa dilakukan. Kehendak kesana itu makin tinggi Mas. Siap. Kehendak kesana itu makin tinggi, dan dengan cara seperti itu nanti apa yang menjadi ikatan bareng untuk pencapaian tujuan berorganisasi di PSHT itu berbasis ajaran makin matang gitu, sehingga nanti belajar dari kesulitan atau problem yang dihadapi kepengurusan sebelumnya, modalitas baru untuk komitmen ini akan kita dorong. Ini kebetulan ada pertemuan nih, sosialisasi Parlo ya, hasil Parlo, terus kemudian kerja-kerja prioritas di Magetan sebagai inisiatif untuk mengumpulkan cabang-cabang di Jawa Timur. Saya apresiasi. Dengan cara seperti itu nanti rasa bebarengan, kerja bareng itu akan kita tempuh, dan optimis untuk kerja bareng berdasarkan ajaran yang siap. Berarti Mas Adi, berarti ini setiap biro atau setiap formasi, setiap bidang ada prioritas dan ada target Mas Ari ya? Ya betul, ya memang harus begitu. Organisasi yang kita pikirkan untuk pencapaian tujuan-tujuan strategis harus ada target, sehingga nanti jangan sampai problem lama nggak terpecahkan sehingga menjadi beban berikutnya. Dan problem-problem yang dihadapi cabang itu harus diselesaikan. Kuncinya memang hubungan antara pengurus pusat, provinsi sama cabang itu harus solid. Jadi kita punya mekanisme. Siap.
Berarti intinya dulur-dulur terutama ini untuk pengurus ini. Ya. Jadi harus sinergi dari rayon ke ranting, ranting ke cabang, cabang ke pusat atau ke korwil dulu baru ke pusat gitu Mas Ari ya. Betul. Nah, soliditas itu kan kunci kita. Siap. Persaudaraan kita makin kuat, pengembangan ajaran dengan cara seperti itu kita akan capai tujuan. Siap gitu Mas Ari. Oke. Dan gini Mas Ari, ini kan sangat santer sekali atau hot issue dan itu real dari arus bawah. Semua ada gerakan Nyawiji dan memang itu tidak bisa dipungkiri karena saya tahu sendiri di lapangan baik dari P16 atau P17 menginginkan adanya gerakan Nyawiji. Monggo kula nyuwun pendapat jenengan dan komentar jenengan Mas Ari. Ya, sesungguhnya itu adalah cita-cita bareng, cita-cita yang mulia karena Sungai Satrate itu ajaran yang tujuannya mendidik menjadi manusia berbudi luhur, tahu dan benar dan salah. Gerakan yang diinisiatif di grassroots saya apresiasi. Bagaimanapun juga sedulur tetap sedulur. Gini ono perbedaan pendapat, urusan organisasi, urusan tata kelola mesti bisa diselesaikan, pasti bisa diselesaikan. Saya apresiasi itu. Yang paling penting nanti dibawa pelan-pelan, dibangun untuk kebersamaan dengan cara seperti itu. Saya yakin itu akan tercapai. Nah itu artinya memang berbagai pihak harus nahan diri untuk tidak emosi terperangkap pada sengketa yang berlalu-lalu, energi habis. Saya percaya kebaikan ajaran dari Satrate, dari para pendiri, kemudian para sesepuh, ya itu akan menjadi inspirasi buat kita untuk memadukan bahwa Satrate itu bersama. Siap gitu. Berarti ngapunten, ini saya ulangi, Mas Ari mendukung gerakan Nyawiji, dihilangkan istilah P16, P17 yang ada PSHT, berarti Mas Ari mendukung ya? Ya, saya setuju aja karena memang yang penting itu semua berbasis ajaran. Siap. Karena itulah bersatu itu lebih baik. Siap. Bahwa Gitu. memang ada perbedaan, perselisihan ya pasti terselesaikan. Siap, amin. Spiritnya untuk kebersamaan. Amin. Terima kasih Untuk Mas Ari. persaudaraan. Siap gitu. Terima kasih Mas Ari atas sedikit wejangannya gitu.